Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sampai rasanya mustahil untuk diampuni? Merasa putus asa dan berpikir, sudahlah, aku sudah terlalu kotor. Jika perasaan itu pernah hinggap, maka kisah yang akan kita bahas kali ini adalah pengingat yang luar biasa tentang betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah yang akan membuka mata hati kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, seberapapun kelam masa lalu kita. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang bukan hanya berbuat dosa biasa. Tangannya telah berlumuran darah, bukan satu atau dua orang, tapi 100 nyawa. Ya, Anda tidak salah dengar, 100 orang telah ia bunuh. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi, ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah pelajaran berharga yang datang langsung dari lisan Nabi kita yang mulia. Mari kita bayangkan sejenak, di zaman dahulu, hiduplah seorang pria yang catatan kejahatannya begitu panjang. Ia telah membunuh 99 orang. Namun, di tengah kegelapan hidupnya, secercah cahaya hidayah mulai menyentuh hatinya. Timbul sebuah penyesalan yang mendalam. Ia merasa lelah dengan kehidupannya yang penuh dosa dan kekerasan. Ia ingin berubah. Ia ingin bertaubat. Hatinya menjerit, mencari jalan kembali kepada Sang Pencipta. Dengan tekad yang baru tumbuh itu, ia mulai bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Tunjukkan padaku, siapa orang yang paling berilmu, paling alim di muka bumi ini?" Ia butuh bimbingan. Ia butuh jawaban atas kegelisahan jiwanya. Orang-orang pun menunjukkannya kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Penuh harap, lelaki ini pun mendatangi sang rahib. Sesampainya di sana, dengan hati berdebar dan penuh penyesalan, ia menceritakan semuanya. "Wahai Tuan, aku telah membunuh 99 orang. Aku datang kepadamu untuk bertanya, apakah masih ada pintu taubat untukku? Apakah taubatku akan diterima?" Pertanyaan itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sebuah permohonan yang tulus dari seorang pendosa yang ingin kembali. Apa jawaban sang rahib? Dengan pandangannya yang sempit dan tanpa didasari ilmu yang mendalam tentang luasnya rahmat Allah, sang rahib menjawab dengan tegas, "Tidak, dosamu terlalu besar. Tidak ada ampunan bagimu." Jawaban itu bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan lelaki tersebut. Harapannya hancur berkeping-keping. Dalam puncak keputusasaan dan kemarahannya, ia mencabut senjatanya dan membunuh rahib itu. Genaplah kini 100 orang telah ia bunuh. Lihatlah betapa berbahayanya fatwa tanpa ilmu. Jawaban sang rahib tidak hanya mematikan harapan, tapi juga memicu dosa baru. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain dan tidak pernah menutup pintu harapan bagi siapapun yang ingin bertaubat. Karena yang berhak menentukan diterima atau tidaknya taubat hanyalah Allah semata. Namun, luar biasanya, meski telah membunuh orang ke-100, api keinginan untuk bertaubat dalam diri lelaki ini tidak padam, justru semakin membara. Ia sadar, jawaban tadi bukanlah jawaban yang ia cari. Ia tidak menyerah. Ia kembali bertanya kepada orang-orang, mencari lagi siapa orang yang paling alim di muka bumi. Kali ini, ia ditunjukkan kepada seorang ulama, seorang yang benar-benar alim, yang ilmunya luas dan pemahamannya mendalam. Sekali lagi, ia mendatangi orang alim tersebut dengan kisah yang kini lebih kelam. Ia berkata, "Aku telah membunuh 100 orang. Apakah taubatku masih mungkin diterima?" Bayangkan, ia mengulangi pertanyaan yang sama, namun dengan beban dosa yang lebih berat. Apa jawaban sang ulama? Jawaban inilah yang mengubah segalanya. Dengan penuh hikmah dan kasih sayang, ulama itu menjawab, "Tentu saja. Ya, siapakah yang bisa menghalangi antara dirimu dan pintu taubat? Pintu taubat Allah selalu terbuka lebar.
Subhanallah, jawaban yang menyejukkan, yang membangkitkan kembali harapan yang sempat mati. Inilah bedanya orang yang berilmu. Ia tidak melihat besarnya dosa, tapi ia melihat betapa jauh lebih besar rahmat dan ampunan Allah. Sang ulama tidak berhenti di situ. Ia memberikan solusi praktis. Ia berkata, "Pergilah engkau ke negeri Anu. Di sana tinggal orang-orang syolih yang senantiasa beribadah kepada Allah. Hiduplah bersama mereka, beribadahlah bersama mereka, dan jangan sekali-kali engkau kembali ke negerimu, karena itu adalah lingkungan yang buruk yang telah merusakmu." Ini adalah poin krusial kedua. Pentingnya hijrah lingkungan. Taubat bukan hanya soal penyesalan di hati dan istighfar di lisan. Taubat yang sesungguhnya menuntut perubahan total, termasuk meninggalkan lingkungan dan teman-teman yang menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Kita harus mencari lingkungan baru yang mendukung ketaatan kita, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Mendengar nasihat yang penuh harapan dan solusi itu, lelaki pembunuh 100 orang ini tidak berpikir dua kali. Dengan semangat yang baru, ia segera berkemas dan berangkat. Ia berjalan, meninggalkan masa lalunya yang kelam, menuju sebuah masa depan yang penuh harapan, menuju sebuah negeri tempat orang-orang salih berada. Ia berjalan dengan satu niat, untuk bertaubat dan mengabdikan sisa hidupnya kepada Allah. Namun, takdir Allah berkata lain. Di tengah perjalanan, saat ia belum lagi sampai ke negeri tujuannya, dan juga sudah jauh meninggalkan negeri asalnya, ajal datang menjemputnya. Ia meninggal dunia di tengah jalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara kasat mata, ia belum sempat melakukan satupun amal kebaikan di tempat yang baru. Ia belum sempat salat bersama orang-orang soleh, belum sempat berpuasa, belum sempat berzikir bersama mereka. Ia mati dalam perjalanan hijrahnya. Disinilah babak yang paling menakjubkan dari kisah ini dimulai. Dua kelompok malaikat turun untuk mengurus ruh lelaki ini. Di satu sisi, ada malaikat rahmat yang bertugas membawa ruh orang-orang beriman ke surga. Di sisi lain, ada malaikat azab yang bertugas membawa ruh para pendosa ke neraka. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Malaikat rahmat berkata, "Dia adalah milik kami. Dia telah datang dengan hati yang bertaubat, menghadap kepada Allah dengan penyesalan yang tulus. Niatnya adalah untuk beribadah." Argumen mereka didasarkan pada niat dan langkah awal perubahan yang telah ia ambil. Namun, malaikat azab menyanggah, "Tidak bisa, dia adalah milik kami. Lihatlah catatan amalnya. Dia belum pernah melakukan satu kebaikan pun seumur hidupnya. Catatannya hanya berisi pembunuhan dan dosa." Argumen mereka didasarkan pada fakta, pada amal perbuatan yang secara fisik belum sempat ia lakukan. Kedua belah pihak memiliki argumen yang kuat. Siapakah yang lebih berhak atas ruh lelaki ini? Di tengah perdebatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu malaikat lain dalam wujud manusia untuk menjadi hakim, menjadi penengah di antara mereka. Malaikat penengah ini kemudian memberikan sebuah solusi yang adil. Ia berkata, "Ukurlah jaraknya. Ukur jarak dari tempat ia meninggal ke negeri asalnya yang penuh keburukan, dan ukur pula jarak dari tempat ia meninggal ke negeri tujuan yang penuh kesyalihan. Ke negeri mana ia lebih dekat, maka ia menjadi milik malaikat dari golongan negeri tersebut." Maka kedua malaikat itu pun mulai mengukur. Dalam riwayat lain disebutkan, saat pengukuran itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi. Allah berfirman kepada tanah yang berada di depan lelaki itu, "Mendekatlah." Dan Allah berfirman kepada tanah yang berada di belakangnya, "Menjauhlah." Dan apa hasilnya? Dengan kehendak dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, ternyata ditemukan bahwa jarak tubuhnya hanya sejengkal lebih dekat ke negeri tujuan, negeri orang-orang solih. Hanya sejengkal. Karena jarak yang sejengkal itulah, sang hakim memutuskan bahwa lelaki ini adalah milik malaikat rahmat. Maka ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat. Taubatnya diterima, dan ia menjadi salah satu ahli surga. Allahu Akbar. Sahabat sekalian,
Coba kita renungkan betapa luar biasanya kisah ini. Seorang pembunuh 100 nyawa yang secara teknis belum sempat beramal syolih, namun karena ketulusan niatnya untuk bertaubat, karena langkah pertamanya untuk hijrah, Allah berikan rahmat nia yang tak terhingga. Allah bahkan membantu dengan membuat jarak. Tujuannya menjadi lebih dekat. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pertama, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, pintu ampunannya selalu terbuka selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kedua, taubat yang tulus harus diikuti dengan aksi nyata, yaitu meninggalkan lingkungan buruk dan mencari lingkungan yang baik. Niat saja tidak cukup, harus ada langkah. Ketiga, Allah menilai proses dan kesungguhan kita, bukan hanya hasil akhir. Lelaki itu dinilai dari perjalanannya, dari usahanya untuk berubah, meskipun ia tidak pernah sampai ke tujuan. Kisah ini adalah obat bagi jiwa-jiwa yang merasa lelah dan putus asa. Ia adalah bukti nyata dari firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, jika hari ini kita masih terbelenggu dosa, jangan tunda lagi. Ambillah langkah pertama, seperti yang dilakukan lelaki dalam kisah ini. Menyesalah dengan tulus, bertekadlah untuk tidak mengulangi, dan mulailah hijrah menuju lingkungan dan kebiasaan yang lebih baik. Percayalah, Allah Maha melihat kesungguhan hati kita, dan rahmat nia akan datang menyambut kita. Bahkan mungkin saat kita baru melangkah sejengkal. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan penguat iman kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Terima kasih telah menyimak. Mari kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.